pada siang ini. Baiklah Bapak Ibu, latar belakang yang akan tidak muncul. Muncul Pak David. Muncul Bu Dewi. Sepertinya muncul kalau diperbesar. Di apa aja? Enter lagi. Enter. Seperti itu aja. Enggak, coba ditayangkan tadi. Klik sekali lagi, diklik. Nah, Bapak Ibu, latar belakang pada unit 2 ini yang pertama, pertanyaan yang diajukan guru itu sering hanya menuntut siswa untuk mengulang gagasan guru daripada memproduksi gagasan siswa sendiri. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang baik itu dapat dijadikan komponen utama lembar kerja atau LK. Kemudian yang berikutnya, LK hendaknya dapat memicu siswa untuk menemukan konsep daripada sebagai pelengkap penjelasan guru tentang suatu konsep. Nah, kemudian tujuan pertemuan kita hari ini setelah mengikuti sesi ini nanti Bapak dan Ibu dapat pertama merumuskan pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat memahami komponen lembar kerja yang baik itu seperti apa. Kemudian Bapak Ibu dapat merancang lembar kerja yang memuat pertanyaan tersebut dan sesuai dengan komponen LK atau lembar kerja. Kemudian ini garis besar kegiatan yang akan kita lalui. Yang pertama, menyampaikan latar belakang tujuan dan garis besar itu. Kemudian mengungkapkan pengetahuan pengalaman peserta terkait penggunaan pertanyaan dalam pembelajaran dan terkait dengan LK Bapak dan Ibu. Kemudian merumuskan pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka. Merancang LK, identifikasi komponen LK ini dilaksanakan dalam diskusi. Kemudian menjawab pertanyaan, bagian refleksinya menjawab pertanyaan terkait pentingnya pertanyaan dan kualitas pertanyaan. Kemudian berbagai jenis pertanyaan ataupun dan penguatan. Terakhir nanti saran latihan untuk merumuskan pertanyaan secara berkelanjutan dan memakainya dalam pembelajaran Bapak dan Ibu. Itulah garis besar kegiatan yang akan kita lalui hari ini. Semoga Bapak dan Ibu melaksanakannya dengan lancar. Kami serahkan kembali kepada Bapak David. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah menyampaikan tujuan dan latar belakang di pembelajaran unit 2 ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita akan membahas ya tentang materi membedakan apa itu pertanyaan dan perintah ya. Kemudian memperjelas lagi konsep tentang pertanyaan yang produktif seperti apa, kemudian pertanyaan yang imajinatif seperti apa, dan juga pertanyaan yang terbuka seperti apa. Baik, untuk penjelasan materi ini akan dipandu oleh Pasda kita, Ibu Ermiwati. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak David. Untuk sesi yang selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang kegiatan 1.1, membedakan pertanyaan dan perintah, kemudian nanti dilanjutkan lagi kegiatan 1.2.2, yaitu mengenal pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka. Sekarang akan saya perlihatkan LMS kita. Ntar saya akan lihatkan LMS-nya tentang membedakan pertanyaan dan perintah. Tadi saya sudah tampilkan, cuma waktu saya mau melihat lagi tidak tampil LMS-nya.
Tidak muncul. Coba kita tampilkan yang bentar ya Bapak Ibu, saya sedang mencari share screen-nya untuk LMS. Perlu dibantu, Bu Emi? Ya, bisa dibantu, Pak. Tadi sudah dibuka, cuman waktu mau share screen. Ini Yang kan? LMS, Pak. Yang LMS. Ya, sudah muncul LMS saya tampilkan lagi. Ini LMS yang telah kita lalui selama sesi asinkronus. Dan saat sesi sinkronus kita berada pada kegiatan 1.1, yaitu pemodelan. Belum tampil, Bu Emi? Belum tampil? Ya. Belum. Ini punya siapa? Saya ada stop share tadi itu, Bu Emi yang share Muncul screen. lagi, Pak. Apanya? Muncul lagi IT 2.7. Enggak, di sini hitam aja baru, belum ada apa. Belum ada. Diulang aja mungkin stop share, ulang lagi. Ya, sedang di stop share. Stop share. Nah, kira-kira Bapak Ibu setelah menjalani sesi asinkronus kemarin, apa perbedaannya antara pertanyaan dengan perintah? Siapa Bapak Ibu peserta yang bisa menjawabnya? Ayo Bapak Ibu, semangat. Pertanyaan dan perintah. Kalau adalah sesuatu silakan perintah sesuatu harus dilakukan. Perintah harus dilaksanakan. Ya, Bani? Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya. Ibu Ermi, keluar nampaknya terlempar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mini, kami persilakan menyampaikan gagasannya. Tadi perbedaan pertanyaan dengan kalimat perintah ya Pak? Oh iya Bu. Iya. Kalimat tanya. Ya, kalau kalimat tanya mungkin harus dijawab, memerlukan jawaban. Kalau kalimat perintah harus dilakukan, kan gitu. Nah, itu salah satu perbedaannya, Bu. Pertanyaan harus dijawab, yang perintah itu harus mengerjakan sesuatu. Ya, sangat bagus sekali, Bu. Yang lain mungkin masih ada? Terima kasih. Iya. Ada perbedaan yang lain mungkin lagi? Karena semua kita kan juga sudah membaca materinya gitu.
Mungkin dari segi penulisannya, perbedaan mendasar dari kalimat pertanyaan dengan perintah. Atau Pak David dari segi cara menjawabnya. Dari segi cara menjawab pertanyaannya. Ya, boleh. Dari antara kalimat perintah dengan kalimat pertanyaan itu. Dari segi penulisannya Pak David. Ya, silakan Bu. Kalau kalimat tanya tentu menggunakan tanda tanya. Iya. Kalau kalimat perintah menggunakan tanda seru. Iya, tepat Bu. Nah, itu dari segi penulisannya. Kali aja. Kalau kita tidak lupa ngasih tandanya ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan masih ingat. Iya. Kadang kelupaan ngasih tandanya. Ya, itu dari segi penulisannya ya. Yang lain mungkin silakan. Ibu Widya. Kalau kata tanya diakhiri dengan tanda tanya, kalau kata perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalau kata tanya diawali dengan kata tanya apa, di mana, siapa. Kalau kalimat perintah diawali dengan partikel lah, misalkan tulislah. Iya, terima kasih, bagus sekali Bu ya. Sudah menambahkan perbedaannya dari segi penulisannya, kemudian kata-kata yang digunakan. Ya, kata-kata yang digunakan. Berupa kata tanya, kemudian menggunakan partikel lah. Diawali dengan kata kerja tentunya Bu Widya ya. Kata kerja ditambah dengan lah. Jadi, Bapak Ibu, kita lihat kembali yang mic-nya masih aktif, mohon kerjasamanya. Sambil menunggu Ibu Ermi bergabung karena ada masalah sinyal terlempar ya. Saya coba share screen materi dari Ibu Ermi. Ini Bapak Ibu ya, kegiatan satu-satu ya. Mungkin juga semua sudah membaca ini ya, memahami perbedaan dari pertanyaan dan perintah ya. Nah, dan juga saya tengok di komentar-komentar Bapak Ibu ya, di videonya rata-rata sudah memahami ya, sudah memahami apa perbedaan dari pertanyaan dan perintah ya. Nah, kalau dari pengertian ini ya, kalau pertanyaan itu kalimat untuk mendapatkan jawaban ya, sedangkan perintah mengandung permintaan atau perintah agar orang lain melakukan sesuatu seperti yang disampaikan oleh Ibu Ngatmini tadi ya. Kemudian nah ini karakteristiknya yang kita bahas tadi ya, diakhiri dengan tanda tanya untuk pertanyaan, kemudian diawali dengan kata tanya seperti yang disampaikan Ibu Widya tadi, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, yang biasa kita kenal dengan istilah 5W tambah 1H. Itu dari bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. 5W tambah 1H. What, who, where, ya, kemudian H-nya how ya. Nah, kemudian kalau perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru, kemudian menggunakan kata kerja yang diikuti oleh partikel lah seperti yang disampaikan Ibu Widya tadi. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh dari perbedaan pertanyaan dan perintah. Saya rasa kita semua tidak ada kesulitan untuk membedakan mana yang pertanyaan dan mana yang perintah. Ya. Nah, ini yang latihan ini sudah dicoba Bapak Ibu membedakan. Ya, Assalamualaikum Pak David. Ya Bu Dewi, Saya sudah bisa masuk. Oke, terima kasih karena sudah masuk. Ya. Saya kembalikan ke Ibu Ermi. Ya, boleh stop ya Pak David? Iya, saya stop. Ya. Terima kasih kepada Pak David telah membantu saya. Mohon maaf kepada Ibu para peserta, saya terlempar lagi keluar karena sinyal. Jadi saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, pada kegiatan 1.1 ini kita akan mengenal atau membedakan yang mana pertanyaan dan yang mana perintah. Nah, untuk aplikasi yang 1.1,
Di LMS Bapak Ibu sudah Bapak Ibu kerjakan? Apakah sudah terlihat LMS-nya Bapak Ibu? Sudah, Bu Emi. Ya, kayaknya masih loading nih. Padahal saya pakai WiFi sekolah. Saya sendiri di sekolah supaya sinyalnya lebih bagus daripada di rumah. Ternyata masih sama juga sinyalnya kurang bagus. Alangkah lebih baiknya kita melihat langsung LMS-nya. Jadi kita lebih tahu apa saja kerja kita di LMS. Kerjanya masih loading juga lagi. Suruh bersabar, Bu Emi. Iya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak David ya, apa bedanya antara pertanyaan dengan perintah. Kalau pertanyaan kita memerlukan jawaban ya. Kalau perintah berarti kita harus melakukan sesuatu. Berarti siswa itu harus melakukan sesuatu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah memahami perbedaan dari pertanyaan dan perintah? Apakah sudah paham Bapak Ibu? Sudah. Udah, alhamdulillah udah tahu. Udah, Udah, berarti Bu. kita lanjut. Nah, berarti Insya Allah. definisinya pertanyaan itu harus mendapatkan jawaban. Ada jawabannya berupa informasi, penjelasan, dan pernyataan. Kalau perintah itu Melakukan. mengandung perintah. Melakukan Meminta sesuatu. agar orang lain melakukan sesuatu. Sesuatu. Iya, bagus ya Bu ya. Nah, sekarang setelah yang dijelaskan Pak David juga sama ya. Antara pertanyaan, perintah, itu karakteristik dari pertanyaan dan perintah. Kalau pertanyaan karakternya ada tanda tanya, kemudian diawali dengan kata tanya 5W 1H. Ya, dari bahasa Inggris. What, why, who, where, when. H itu how, bagaimana. Kemudian perintah diakhiri dengan tanda seru, kemudian diikuti dengan partikel lah. Bacalah, lihatlah, berarti adalah suatu kata kerja. Nah, kita lanjutkan. Kita akan mencocokkan kalimat yang mana mengandung pertanyaan dan yang mana yang mengandung perintah. Nah, saya minta salah satu dari peserta yang manakah pertanyaan dan yang manakah perintah. Coba yang kotak ini, kotak mana yang Ini- kita masukkan? Kalau tuliskan bagian-bagian ini perintah nih, Bu. Perintah, kita masukkan perintah ya. Ya. Kemudian yang kedua, Apa saja ini pertanyaan. 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 Ya. Ini tentukan juga pertanyaan. Bukan pertanyaan. Perintah itu Bu. perintah, Pertanyaan atau perintah. perintah? Tentukan, oh ini Perintah. tentukan Perintah. Bilangan mana Perintah, saja ya. yang hasilnya dua Coba kita masukkan dulu. Ya, perintah. Yang terakhir, ini pertanyaan. 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 Ya. Tahu bilangan mana pertanyaan tuh, Bu? Nah, yang lain apakah sudah cocok? Sudah atau belum? Sudah pas tuh, Bu. Sudah pas. Nah, sekarang kita Sudah. cek apakah benar atau tidak. Ini benar, tepuk tangan untuk semuanya. Berarti benar ya. Berarti kata Ya. perintah, berarti kita gunakan kata kerja. Tuliskan, tentukan, berarti kata kerja. Kalau pertanyaan, berarti itu adalah yang memerlukan jawaban. Apa saja kah bagian-bagian pohon? Berarti kita bisa menjawabnya. Apa saja bagian pohon, Bapak Ibu? Daun, Daun, batang, Ada daun, ada batang, ada akar. Nah, semua itu kan yang bisa dijawab. Ada jawabannya. Kemudian bilangan manakah? Bilangan mana sajakah hasilnya kalinya 12? Bilangan apa saja, Bu? 6 Coba. kali 2, 6 kali 2. 3 kali 4, 6 kali 2, 2 kali 6. Nah, itu semua kan memerlukan jawaban ya. Berarti itu adalah termasuk kepada pertanyaan. Berarti sudah paham ya? pertanyaan terbuka juga dulu. Ya, pertanyaan terbuka memerlukan Ya. jawaban yang Beberapa lebih dari satu. ya. Nah, bagaimana? Mudah kan?
Iya, ayo kita ikuti aktivitas selanjutnya mengenai tipe-tipe pertanyaan yang mendorong kemampuan high order thinking skills. Tetap semangat katanya. Nah, skornya ada berapa? Dapat 100 ya. Ya, 6 dari 6. Lanjut. Itu adalah yang membedakan pertanyaan dengan perintah. Nah, semua ini sudah Bapak Ibu lalui saat asinkronus. Berarti untuk kegiatan 1.1 memahami atau membedakan pertanyaan dengan perintah berarti Bapak Ibu sudah paham ya. Benar nggak? Sudah paham atau belum? Lempar lagi. Sudah ya, berarti kita lanjut kegiatan kita 1.2.2. Mengenal pertanyaan yang produktif, imajinatif, dan terbuka. Namanya singkatannya adalah PIT atau PIT. Nah, ini sesi sinkronusnya sudah kita lalui sekarang. Berarti kegiatan 1.2. Nah, di sini untuk kegiatan 1.2, Bapak Ibu sudah menonton video mengenai pertanyaan. Kemudian telah mendownload LK-LK yang ada pada sesi asinkronus kemarin. Nah, untuk itu sekarang kita lihat dulu, kita coba dulu kuis pertanyaan HOTS di kelas. Bisa kita mulai ya? Kita mulai. Apakah Bapak Ibu Guru sudah pernah mengembangkan pertanyaan yang mengarah kepada HOTS atau berkemampuan berpikir tingkat tinggi? Apakah sudah Bapak Ibu? Sudah. Sering ya, cuman tidak tahu apa namanya. Sudah, Bu. Iya. Sudah ya. Nah, seberapa seringkah Bapak Ibu membuat pertanyaan? Sering. Berapa sering? Iya. Sering, apakah lebih dari 70%? Hampir setiap pertemuan. Hampir setiap pertemuan, berarti lebih dari 70% ya. Ya, kita klik ya. Nah, pertanyaan manakah yang paling sering? Kira-kira? Yang paling sering digunakan? Ayo Bapak Ibu. Kita mintalah Ibu yang ada namanya Ibu Rahmi. Ibu Rahmi? Ya Bu Rahmi, kira-kira jawaban Ibu yang mana? Pertanyaan apa yang sering digunakan di dalam kelas? Menurut penilaianmu, apakah? Nah, atau coba urutkan. Atau apa yang dimaksud dengan? Nah, biasanya Ibu pakai yang mana? Menurutmu. Menurutmu. Kita klik ya. Menurut penilaian. Lanjut. Tipe pertanyaan manakah yang sering digunakan atau ditanyakan? Tipe yang mana? Yang paling bawah, Bu. Yang paling bawah, apa yang akan kamu lakukan ketika? Lanjut. Untuk muatan IPS ya yang paling atas. Nah, ini lagi. Tipe pertanyaan mana yang sering? Apakah? Mengapa? Bagaimana cara untuk menghitung? Bagaimana cara, Bu? Iya, karena HOTS ya. Bagaimana ya? Bagaimana cara? Kata perintah mana yang sering? Perintah. Sebutkan ciri-ciri Perintah. bangunlah. Nah, konsepnya di kan perintah melakukan sesuatu. Bangunlah. Bangunlah. Biasanya menggunakan partikel lah dan kata kerja. Kalau sebutkan, berarti kita memerlukan jawaban. Berarti ini adalah pertanyaan. Bangunlah, Bu. Ya, bangunlah ya. Nah, sekarang perintah. Yang biasa Ibu gunakan. Perintah. Apakah aturlah, bandingkan, hitunglah. Ya, hitunglah biasanya. Iya. Kita menyuruh siswa
menghitung. Kemudian jenis tugas apa yang sering Bapak Ibu lakukan? Menjawab soal pilihan Menjawab berganda. soal Menjawab soal pilihan Pilihan berganda. berganda. Nah, mantap. Bapak Ibu guru sudah membuat pertanyaan yang mengarah kepada HOTS, high order level thinking skill. Tapi jangan lengah. Ya, karena kita bisa menganalisis dan membuat pertanyaan host dengan mengikuti materi selanjutnya. Nah, pertanyaan yang mana yang produktif yang bisa kita gunakan untuk LKPD nantinya. Nah, sekarang kita kenal apa itu pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka. Saksikanlah video berikut ini. suaranya nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran? Suaranya belum Tidak, di-share. videonya nggak kedengaran. Nah, kalau tidak kedengaran itu ada di bawah teksnya.
Ya, itulah Bapak Ibu ya. Ada sebuah video yang menjelaskan bagaimana pertanyaan produktif dan bagaimana pertanyaan imajinatif dan terbuka. Nah, selanjutnya kita akan merumuskan pertanyaan produktif dan imajinatif. Nah, dari video yang tadi, kira-kira yang mana pertanyaan produktifnya? Yang produktif itu pertanyaan yang siswa mencoba ya Bu ya? Yang produktif. Iya, siswa mencoba, ibaratnya dia melakukan sesuatu. Produktif itu seperti tadi yang jeruk ini, bisa sebagai sebuah pertanyaannya, apakah setiap jeruk memiliki Maksud biji? saya Bu, Jadi, maaf Bu, ya, maksud saya kan ada video tadi. Ada ya, 3 buah video. jeruk, Satu ya, yang video produktif, imajinatif, dan terbuka. video. Nah, ya. video pertama Kalau kan menjelaskan yang produktif. Kira-kira produktif itu- pertanyaan apa yang diajukan? Pak, pakai air mineral, Bu. Oh iya. Bagaimana Kalau supaya siswa bisa dia Mencoba. membuat pertanyaan sesuai botol. Iya. Kira-kira yang pertanyaan imajinatif yang mana? Hayalan tadi Bu ya, yang ibu kota tadi. Kalau kamu Ibu kota sebagai kita. presiden ya, Iya. ya itu jadi Berimajinasi anak dia ya. Menghayal. dia berimajinasi dengan pemikiran dia sendiri. Iya. Ingin jadi presiden, kemudian ibu kotanya di mana? Terserah dia maunya. Pokoknya dia berimajinasi. Iya, sesuai dengan pemikiran dia. Iya. Kemudian yang terbuka? Mau makan yang enak ya. Kok tadi mana ya? Yang terbuka tentang Bapak tadi menerangkan persegi panjang. Persegi panjang. Iya. Oh, pertanyaannya boleh lebih dari satu itu tuh Bu ya? Iya. Jawabannya. Jawabannya maaf, jawabannya Yang bisa menentukan luas lebih dari persegi satu. panjang. Iya. Terima kasih ya Jika Bu ya dalam memberikan komentarnya. Ada lagi mau tambahan peserta yang lain? Tidak ada, bisa kita lanjut ya. Berarti sudah paham ya yang mana produktif, imajinatif, dan terbuka. Sekarang kita lihat. Merumuskan dan mengelompokkan yang mananya pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka. Nah, kira-kira yang gambar ini, nah jangan lupa untuk memahami konsep pada setiap tipe pertanyaan. Ada gambar jeruk, ada gadis duduk, dan susunan angka. Coba kita lihat dan selanjutnya. Nah, kira-kira untuk jeruk ini, kita akan membedakan karakteristiknya pertanyaan kiri dengan kanan. Karakteristiknya, ciri-cirinya apakah dia perintah atau pertanyaan atau bukan. Nah, sekarang pertanyaan pertama, apa warna jeruk ini? Apa bentuk jeruk ini? Nah, kira-kira apa jawabannya? Bisa dijawab dengan mengamati saja, Bu. Anak menjawab dengan bisa melihat secara langsung, Bu. Bisa dijawab dengan mengamati bisa saja. Menjawab dengan mengamati, saja. saja. Kita klik ya. Ya. Benar, berarti ya. Berarti pertanyaannya bisa kita jawab dengan melihat saja. Mengamati. Yang kedua karakteristiknya, apa jawabannya? Baru bisa dijawab baru bila bisa siswa dijawab melakukan bila siswa melakukan sesuatu terhadap jeruk. Iya, baru bisa kita jawab bila kita melakukan sesuatu. Pertanyaannya, apakah jumlah ruas dalam kedua jeruk? Apakah semuanya bisa kita lihat ruas-ruasnya? Tidak kan? Kita harus melakukan sesuatu agar bisa melihat ruas jeruknya. Berarti jawaban ini ya? Iya, Bu. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi, pertanyaan yang produktif dengan tidak produktif ini bedanya. Kalau pertanyaan tidak produktif, dia tidak mendorong siswa untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau pertanyaan produktif, mendorong siswa untuk melakukan sesuatu terhadap jeruk. Berarti siswa harus melakukan sesuatu supaya mendapatkan jawabannya. Berarti itu adalah pertanyaan yang produktif. Paham ya Bapak Ibu ya? Halo? Paham. Paham ya? Paham, Bu. Lanjut.
Untuk gambar selanjutnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita masukkan ke dalam produktif. Kira-kira pertanyaan apakah ini masuk kemana? Apakah Yang semakin produktif, jorok Bu. semakin banyak? Ini Produktif. produktif nih, Bu. Ya, kita masukkan ya. Yang ini apa yang kamu lihat dari gambar berikut? Tidak produktif. itu, Bu. Tidak produktif. Bagaimana kelanjutan cerita Ini- Sangkuria? Ini produktif, Bu. Produktif. Produktif. Ya. Produktif. Apa rumus luas persegi panjang? Tidak produktif. Produktif. Siapa nama presiden pertama Indonesia? Tidak produktif, Bu. Tidak produktif. Apakah yang terjadi ketika kamu masukkan Produktif. bubuk dalam air? Produktif, Bu. Nah, sekarang lihat semuanya ya, apakah sudah pas di dalam kotaknya masing-masing? Ya. Iya, kita cek ya. Nah, ternyata benar. Bagus Bapak Ibu ya. Berarti sudah tahu yang mana produktif dan yang mana tidak produktif. Nah, sekarang apa jawabannya? Jawaban terlihat langsung pada gambar kalau yang di sebelah kiri. Jawaban terlihat langsung pada jawaban. Gambar. Klik. Iya, benar. Yang gambar yang selanjutnya pertanyaannya? Jawaban merupakan Jawaban hasil merupakan hasil imajinatif. imajinasi penjawab. Iya, hasil imajinasi ya, sama ya, betul ya. Berarti sudah tahu ya. Nah, apa itu hasil imajinasi? Ini dia. Pertanyaan faktual dan imajinatif. Kalau faktual, kita langsung bisa menjawabnya jika kita hanya mengamati. Nah, kalau pertanyaan imajinatif, kita bisa menjawabnya tidak bisa lihat pada gambar, melainkan harus berimajinasi terlebih dahulu, memikirkan kembali, berimajinasi siswa itu. Berarti itu adalah pertanyaan imajinatif. Sekarang kita lanjut yang pertanyaan terbuka. Nah, ini pertanyaan apa yang sedang ia pikirkan, di mana kita masukkan? Imajinatif tuh, Bu. Imajinatif. Kita masukkan ya. Di mana garis itu duduk? Pertanyaan faktual. Faktual itu, Bu. Yang sesuai gambar ya. Apakah dia memakai sepatu? Faktual. 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 Apa yang sedang ia lakukan? Imajinatif. Ya. Apakah bangun ruang itu berbentuk segitiga? Faktual. Faktual. Masukkan aja dulu. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu imajinatif, Nur? Imajinatif? Iya. Nah, sekarang kita cek ya, sudah pas? Iya, kita cek. Iya, pintar. Benar ya, berarti sudah paham yang mana produktif, terbuka, imajinatif. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi pertanyaan itu bisa kita pahami dengan 3 bentuk pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa jawabannya? Ibu Kota Indonesia. Jawaban Jawaban hanya ada satu. Benar hanya satu. Jawaban benar hanya satu. Jawaban benar hanya satu. Iya, benar ya. Berapa hasil kali dari titik-titik? Jawabannya ada satu. Lebih dari satu. Lebih dari? Iya, bagus. Berarti ini adalah jawaban pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka. terbuka. Nah, ada pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan tertutup. Kalau tertutup hanya ada satu jawaban. Di mana ibu kota Indonesia adalah? Apa ibu kota Indonesia? Jakarta. Jakarta, hanya satu jawaban. Tapi kalau pertanyaan terbuka memiliki banyak jawaban. Lebih dari satu jawaban. Pasangan bilangan mana yang hasilnya 24 apa-apa saja? 1 kali 24 kali 3. 8 kali 3. Bilangan 24, Bu. Nah, hasilnya 24. 8 1 kali 12, 2 kali 12, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8. Faktor dari 24 ya. Ya, dari kita urutkan 1 sampai 24. Berarti kan lebih dari satu jawabannya kan? Nah, itu pertanyaan terbuka. Kita lihat lagi.
Contoh yang lain, yang mana? Pasangan bilangan mana yang hasil kalinya 24? Kita masukkan ke mana? Terbuka itu, Bu. Terbuka. Di manakah ibu kota Indonesia? Tertutup. Mengapa Jakarta menjadi ibu kota? Terbuka. Berapa hasil kali 6 kali 4? Tertutup. Jangan dua angka mana saja yang dapat dibentuk? Terbuka. Terbuka. Manakah bilangan ganjil? Tertutup. Tertutup itu, Bu. Terbuka, Bu. Terbuka. Oh iya, Bu. Ada yang mau diganti? Manakah bilangan ganjil itu termasuk bilangan dua angka saja itu, Bu. Bukan, Bu. Manakah bilangan ganjil itu termasuk pertanyaan tertutup? Oh, tertutup. Iya, bilangan dua manakah tadi itu terbuka itu, Bu. Ini. Iya, Bu. Udah Udah pas? Udah? Ya, Bu. Ya. Paling salah, Bun. Iya. Maka bilangan ganjil itu enggak tertutup. Iya, benar ya. Nah, kan? Benar. Benar ya. Berarti Iya. ini yang tertutup, ini yang terbuka. Paham ya yang mana terbuka dan yang tertutup. Tertutup. Nah, berarti Bapak Ibu sudah tahu jenis pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka. Jadi kalau yang produktif, apa maksudnya tadi pertanyaan? Pertanyaan yang mendorong siswa melakukan kegiatan terlebih dahulu. Iya, bagus. Kalau imajinatif? Yang jawabannya dari imajinasi penjawab. Iya, imajinasi dari siswa ya. Kalau terbuka? Yang jawabannya lebih dari satu. Iya, bagus. Nah, cukup sekian, terima kasih. Itulah kita mengenal pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada Pak David untuk sesi selanjutnya. Kita mau diskusi tentang membuat pertanyaan. Oke, Pak David, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Emi yang telah menjelaskan kepada kita, memberi penguatan untuk membedakan mana pertanyaan dan perintah, kemudian pertanyaan produktif, imajinatif, dan terbuka itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih menguatkan pemahaman kita, selanjutnya kita akan praktek. Ya, kita akan praktek membuat membuat pertanyaan yang mengandung informasi PIT tadi, pertanyaan yang produktif, ya, kemudian informatif dan terbuka. Nah, untuk kelompok ini Bapak Ibu, ya, kita akan membagi ke 3 kelompok, ya, ke 3 kelompok karena ada 3 LK yang akan kita kerjakan, ya. Kelompok yang pertama akan mengerjakan LKP 2.1 yang gambar jeruk, kemudian kelompok yang kedua akan mengerjakan LKP 2.2 gambar gadis yang duduk tadi ya. Kemudian LKP 3 akan kelompok 3 akan mengerjakan LKP 2.3 yang angka-angka. Nah, Bapak Ibu semua, untuk pembagian kelompok ini, ya, untuk pembagian kelompok ini akan saya bagi secara otomatis oleh Zoom-nya. Jadi tidak saya bagi kelompok AB seperti kemarin. Ya. Jadi kita tidak menggunakan kelompok AB seperti yang kemarin. Ya, seperti yang kemarin, tapi dibagi secara acak oleh Zoom-nya. Nah, kemudian untuk waktunya Bapak Ibu, untuk waktunya kita akan berdiskusi 10 menit cukup kira-kira ya. Ya, kita akan berdiskusi 10 menit, sekarang 2.19 berarti sampai 2.30 ya. Sampai jam 2.30 nanti breakout room akan kita tutup. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai breakout room berdiskusi di room masing-masing. Silakan nanti disiapkan LKPD masing-masing.
Pak, masukkan lagi saya ke kelompoknya. Mohon maaf Bu, saya lupa pengaturan otomatisnya, nanti takut ada yang tertinggal di room utama ya. Makanya saya tutup lagi tadi sebentar ya Bu ya. Nggak ada apa dah. Speaker tu dah elok dah. Ni nak tanya apa nak laptop anda? Baik, Bapak Ibu sudah bergabung semua di room utama ya. Tampaknya saya merencanakan tadi menutup roomnya jam 2.30, tapi di kelompok saya juga belum siap, maka bertambah tadi ya. Itu pun juga belum selesai, kita kekurangan waktu. Mungkin yang di kelompok lain sudah selesai, Bapak Ibu. Ibu Emi gimana kelompoknya? Sudah semua, Ibu Dewi? Sudah Pak David. Sudah semua ya. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ya, setelah tadi kita berdiskusi di kelompok masing-masing ya. Setelah kita berdiskusi di kelompok masing-masing tadi, selanjutnya ya kita akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok tadi ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Tadi Ibu Yulita udah bergabung? Tadi minta izin sebentar katanya. Belum. Untuk sementara kami minta dulu dari kelompok 2, Bu Emi. Ya, terima kasih kepada Pak David telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2. Tadi kelompok 2 sudah berdiskusi mengenai LK 2.2. Nah, untuk itu akan kami persilahkan kepada Ibu Devi Herliza untuk menampilkan hasil diskusi kita ya. Kepada Ibu Devi kami persilahkan. Iya Pak, hasil dari apa ya? Lembar kerja 2.2. Pertanyaan yang pertamanya yaitu apa yang sedang ia lakukan di sana. Kemudian yang keduanya, mengapa dia datang ke sana. Ketiga, apa yang sedang ia lihat. Keempat, apa tujuan ia datang ke sana. Yang kelima, kapan ia pulang. Keenam, siapa yang mengantarkannya ke sana. 7, berapa lama ia di sana. 8, mengapa ia merenung. 9, apa yang ia pikirkan. 10, mengapa ia kelihatan bersedih.
Bu, Ya, jangan kami menunda, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Devi. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Bu Devi yang sudah mempresentasikan dari kelompok 2. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 3 dipersilakan memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan ya LK. Ditampilkan aja dulu Ibu apa? Ibu siapa tadi Devi? Nah, ditampilkan aja ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 silakan menanggapi pertanyaan yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Silakan. Itu semua pertanyaan Kalau ini, imajinatif ya. kalau Pak David, Ya, silakan. saya tanggapi dengan tadi yang dibikinkan dengan Ibu ini, semuanya pertanyaannya imajinatif ya Pak David ya. Ya, ya kalau yang ditulis. Pertanyaan imajinatif. Jadi ini yang anak berpikir dengan pemikirannya sendiri. Ya betul. Ya. Jadi tidak semua jawabannya berbeda-beda nanti nih Pak David. Iya, tergantung dari imajinasi apa yang dipikirkan anak. Hayalan dia itu. Silakan, yang lain menanggapi. Sudah pas semua pertanyaannya, apakah termasuk imajinatif semua? 1 sampai 10? Udah, Pak. Semuanya semua. Imajinatif nih, Pak. Sepertinya memang ya pertanyaan. Ya, semuanya imajinatif. Ya, semuanya imajinatif. Oke ya. Berarti sudah pas. Kemudian selanjutnya kelompok 1 tadi Ibu Yulita udah bergabung. Baik, kalau belum kita lanjut Ibu kelompok 3. Kelompok 3 siapa Ibu Dewi? Ini kami yang apa Pak? Answer. Ya, silakan. Di stop share dulu siapa Ibu? Siapa tadi? Yang share screen ini. Ya, silakan kelompok 3 siapa? Ibu Sri, boleh juga Ibu Asniati atau Bapak Sugeng, silakan yang jadi di kelompok 3 tadi. Tugas dari LK 2.3. Ya, silakan Bu Sri atau Bu Asniati siapa yang kelompok 3? Buka mikrofonnya, Bu. Ya, ini Pak, kami dari kelompok 3 tadi sudah mengelompokkan pertanyaan terbuka dan tertutup dari gambar. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, berapakah KPK dari 25 dan 8? Selanjutnya, berdasarkan bilangan di atas, manakah yang termasuk bilangan prima? Selanjutnya, susunlah penjumlahan 3 bilangan yang hasilnya dari 10. Selanjutnya, tentukanlah bilangan ganjil yang terletak antara 2 dan 8. Terus selanjutnya, urutkanlah bilangan tersebut dari yang terbesar. Selanjutnya lagi, berapakah hasil dari hasil kali dari 5 kali 8? Selanjutnya, tentukanlah faktor bilangan dari 30. Selanjutnya lagi, 2 bilangan mana sajakah yang hasilnya lebih dari 20? 2 bilangan mana sajakah yang hasilnya lebih dari 20? Ini bilangan apa nih Bu ya? Nomor 8 itu yang hasil kalinya lebih dari 20, yang nomor 8. Oh, hasil kali. 2 bilangan ya. 2 bilangan hasil kalinya lebih dari 20. Tambahkan kali. Ya, selanjutnya bilangan apa saja yang hasil baginya 4? Dan terakhir, ketika 2 dikali 8 dan dibagi 3, nih Bu? Belum ada. Dibagi 3, apakah hasilnya bilangan genap? Ya, itu dari kelompok 3 Pak David, penyusunan pertanyaan yang kami diskusikan tadi. Ya, terima kasih Ibu Sri. Nah, selanjutnya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini pertanyaan semua
terbuka, Bu ya? Ada yang terbuka dan ada yang tertutup, Pak. Boleh Iya, kita ada yang ngasih terbuka dan ada yang tertutup. Nah, yang ini. mungkin boleh diapakan dulu, Bu. Ini yang banyaknya terbuka atau tertutup? Random, Pak ya? Campur, Pak. Random, Pak. Random. Kalau bisa dipisahkan aja, Pak, yang mana terbuka dan tertutup biar gampang. Atau dikelompokkan, bisa Ibu Sri dikelompokkan yang terbuka di atas, yang tertutup di bawah. Mas Pak David, karena saya bukan screen-nya sama Ibu. Nomor satu itu apa? Atau di sampingnya. Ibu Dewi ya, Nomor sorry. satu itu Oh ya. nomor satu. Berapakah ini tertutup nih, Bu? Itu kalau berapa mereka tertutup. Satu jawaban. Ya, tertutup. Ini terbuka, Bu. Nomor 2 terbuka, Bu. Tertutup. Tertutup itu, Bu. Bilangan prima. Oh ya, ini yang di atas katanya ya. Bukan ya? Tertutup, Bu. Karena di prima di atas berarti itu tertutup, Bu. Karena dia menentukan bilangan prima di atas. Ini baru terbuka. Ya, ini terbuka, Bu. Terbuka. Opsinya 2, lebih dari 2. Lebih dari 1. Ini tertutup, Bu. Ini 4 tertutup, Bu. Ya. Ini tertutup juga, Bu. Tutup, ya betul. Ini tertutup juga. Nomor 6 tertutup. Ya. Nomor 7 terbuka, Ibu. Terbuka. 6 tertutup, 7 terbuka, Ibu. 8 juga terbuka itu. 7 tadi terbuka, Bu. Ini terbuka, Bu. Ini terbuka juga, Bu. Ini tertutup. Tertutup, Bu. Ya, terima kasih kelompok 3. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2, silakan Bapak Ibu ditanggapi. 10 pertanyaan sudah dibuat oleh kelompok 3. Ya, sudah dikasih keterangan ya. Mana yang terbuka dan mana yang ditutup. Silakan Bapak Ibu ditanggapi. Iyalah. Pertanyaan kok enggak? Ada Bapak Ibu? Sepertinya semua pertanyaan. Maaf ya, Bapak. Boleh saya bertanya, Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu. Ya. Apa, Pak? Tadi kan kita disuruh buat pertanyaan berdasarkan gambar yang tadi kan. Itu pertanyaan yang dia tuh dimintanya pertanyaan yang fit, Pak. Yang Iya, yang terbuka. Dan terbuka. Kan? Iya. Iya, Kalau berarti kan Berarti di sini kan yang kalau yang dibuat tertutup berarti itu termasuk dalam pertanyaan fit tadi kan? Iya, sesuai gambar ya, Bu. Nggak sesuai gambar itu. Gambarnya Iya. buka. Kita kan disuruhnya membuat pertanyaan berdasarkan terbuka. itu kan berdasarkan pertanyaan fit yang mengandung unsur produktif, imajinatif, dan terbuka. Kalau kami, Bu, di 3 ini, kelompok 3, hanya membuat Iya. pertanyaan yang terbuka dan tertutup. Yang LK yang kedua tadi yang imajinatif, yang jeruk tadi yang produktif, Bu. Produktif. Oh, berarti yang untuk Kami yang tertutup yang dan terbuka, Bu. Ya. Kami bagian T-nya, Bu. Tutup dan terbuka. Kami bagian T. Bagian Kalau T. hasil diskusi Ya. bukannya yang diminta itu yang terbuka saja. Terbuka saja yang diminta. Iya, Iya, bukan hanya yang tertutup terbuka nggak nih. dimasukkan. Enggak, iya Tertutup enggak. bisa dimasukkan. Hanya terbuka saja. 2.3 Iya, hasil hasil LK kita tuh harusnya pertanyaannya tuh harusnya yang terbuka saja. Iya. Yang tadi kami, karena tadi di modul, Bu, ada contoh ya, Bu ya, ada terbuka dan tertutup. Jadi kami mengasumsikan Ya, baik. Bapak Ibu boleh
saya apakan dulu sebentar ya. Sebenarnya begini ya, kita memang yang diminta sesuai dengan panduan ya, itu diminta mengembangkan pertanyaan yang sifatnya PIT ya, produktif, imajinatif, dan terbuka. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu ya, karena keterbatasan waktu diskusi hanya 10 menit sampai 15 menit, ya mungkin semua pertanyaannya ditampung ya, yang jelas sekarang sudah ada apa namanya itu keterangan mana yang tertutup dan mana yang terbuka. Nah, kalau memang kita merujuk kepada tugas yang diminta, itu memang semua yang diminta itu yang mengandung PIT tadi ya, produktif, imajinatif, dan terbuka. Nah, berarti artinya di sini kalau kita menginginkan pertanyaan terbuka semua, nah berarti kita masih kekurangan beberapa pertanyaan ya, masih kekurangan beberapa pertanyaan. Mungkin nanti bisa dilengkapi lagi. Nah, namun ketika kita sudah bisa membedakan mana yang terbuka dan mana yang tertutup, saya rasa itu sudah bagus gitu. Ya. Nah, tapi kalau merujuk memang ke tugas yang diminta tadi, ya untuk LK itu semuanya mengandung PIT ya. Produktif, imajinatif, dan terbuka. Namun karena kita masih latihan ya Bapak Ibu, dan sudah kita bedakan, sudah kita pisahkan. Ya saya rasa boleh saja gitu. Pak David, ya silakan. David, ya. Kalau saya ingin bertanya nih Pak David, kalau matematika ini kalau imajinatifnya apa ya contohnya nih Pak David pertanyaannya? Ya. Kalau ini angka yang dibagikan tadi ini di atas kan, seperti contohnya angka-angka tadi, ada sebaran angka 5, 3. Ini contoh pertanyaan imajinatifnya apa nih Pak? Begini, mungkin untuk imajinatif ya mungkin kalau ya, ke MTK karena tadi berpatokan kepada PIT tadi kan? Berpatokan kepada PIT. Nah, iya. Ya maksud saya begini Bu, artinya tidak harus semua pertanyaan itu ada PIT-nya gitu, dan tidak bisa kita paksakan setiap bidang studi itu ada ketiga-tiganya gitu. Iya, maka itu Pak tadi kami di sini mengungkapkan yang tertutup dan terbuka berdasarkan pembagian dari gambar yang telah ditentukan tadi LK-nya. Jadi kami di sini nggak bisa menentukan imajinatifnya, Pak. Iya. Karena ini matematika ya, hitungannya pasti kan? Hitungannya tidak pasti. Ada berhayal anak itu. Iya Bu. Ya itu terima kasih Pak David. Iya. Yang lain silakan kalau masih ada yang ditanggapi. Atau bisa merubah Pak ya, misalnya nomor 1 ini kan tertutup. Bisa nggak mereka merubah ini menjadi kalimat terbuka? Seperti itu. Boleh juga memberikan sarannya Pak David? Iya bisa, kalau memang bisa diubah ke yang terbuka. Jadi yang dari yang tertutup itu ya bisa jadi dia terbuka gitu. Bisa angka berapa yang lebih daripada 2? Terbuka itu Bu. Angka berapa yang lebih dari 2? Maksudnya bilangan angka genap lebih... boleh tuh Bu. Bilangan genap lebih daripada 2. Bilangan yang lebih daripada angka 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih daripada 1 jawabannya Pak. Iya. Bilangan prima juga bisa ya Pak ya? Bilangan prima ya. Antara 1 sampai 50 gitu kan? Itu tertutup ya Pak? Tertutup masih, kita kan masih terbatas itu 1 sampai 50 gitu. Ya tertutup Pak. Baik, dari Ibu Emi mungkin ada tambahan? Sedikit tambahan. Sebagai contoh saja untuk Ibu Sri, ya Bu, mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Untuk imajinasi, kira-kira untuk matematika kini kita buatkan soal, berapakah jumlah yang hasilnya 5 dari angka-angka tadi. Jadi anak-anak itu berpikir angka yang 2, 5, 8, 3, dia berimajinasi bagaimana hasilnya nanti 5. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana caranya bisa hasilnya 5? Diapakan angka itu? Bisa kita kali, bisa kita kurang, bisa kita tambah dari keempat angka itu. Kira-kira angka berapa? Dia berimajinasi sendiri, berpikir sendiri. Itu apakah tidak terbuka, Ibu? Iya masih terbuka, tapi kan di sini dimintanya berimajinasi. Berpikir sendiri. Kira-kira bisa hasilnya 5, angka berapa yang mau kita apakan?
Ayo, angka berapa? Dari keempat angka tadi dia berimajinasi sehingga bisa angkanya hasilnya 5. Nggak ada. Nggak ada. 8 dikurang 3, Bu. Ada 2 ditambah 3, 5 dikurang 3. Lain-lain angkanya. Nggak boleh 5 sama. terbuka berarti. 8 kurang 3. 8 kurang 3. Atau Bu Emi, Bu Emi, dalam satu soal itu bisa termasuk imajinatif sekaligus terbuka, Bu Emi. Ya bisa. Nah, itu. Pokoknya ada unsur PIT. Iya, bisa dalam satu soal itu ada PIT-nya, tidak hanya misalnya nomor 1 ini hanya terbuka. Berarti Ya, Bu, bisa kalau masuk dia imajinatif, berarti dia mengacu juga kepada terbuka ya Bu ya? Iya, Ya, karena dia itu makanya kami kan ada yang tertutup sini, ada yang terbuka gitu. Iya, Jadi kan masuk PIP-nya, tapi Kak, yang tadi saya dikatakan ini yang terbuka ini kan tentukan faktor bilangan dari 30. Ya bisa. Kan 30 ya, anak-anak tuh ada 3, produktif, imajinasi, dan terbuka. Nah, kalau produktif, dia harus melakukan sesuatu, diorek-oreknya, bilangan berapa saja yang 30. Nah, dengan mengorek-orek itu dia berimajinasi. Kira-kira angka berapa lagi? Nah, berpikir dia, berimajinasi sendiri dia. Nah, untuk terbuka berarti jawabannya lebih dari 1. Berarti mengaju terbuka ini mengaju ke imajinatif ya Bu ya? Iya, berarti terbuka jawaban dari 30 tadi. Nah, kira-kira dapat tadi jawabannya? Berapa penjumlahannya hasilnya 5? Atau operasi apa? Hasilnya 5. Operasi hitung aja, Bun. Kalau apa? Dengan cuma 1 nanti. Operasi hitung yang bisa dilakukan gitu. Iya, menghitung-hitung. Ya, operasi hitung apa sajakah yang bisa menghasilkan 5 gitu. Ya. Jangan pengurangan doang. Iya, operasi bilangan apa yang menghasilkan nilainya 5. Wanita itu bisa sampai di sana nampak Ya, baik Bapak Ibu. Ya, lanjut. Kita simpulkan diskusinya bahwa dalam satu soal itu tidak tertutup kemungkinan dia mengandung ketiga-tiganya. Satu soal itu dia bisa produktif, imajinatif, dan terbuka. Atau satu soal itu hanya dia terbuka saja, atau satu soal itu hanya dia imajinatif saja. Jadi kita simpulkan bahwa dalam satu soal itu bisa mengandung ketiga unsur PIT tadi atau hanya salah satu atau 2 dari unsur PIT tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini untuk yang di kelompok 3 ya. Saya rasa mungkin sudah cukup, tinggal nanti ditambahkan lagi. Atau perlu kita sepakati Bu Ermi, apakah yang terbuka boleh kita masukkan di sini atau harus yang tertutup boleh dimasukkan atau harus diganti ke terbuka semua? Nah, untuk yang LK 2.3, karena LK 2.1 itu adalah produktif, LK 2.2 adalah imajinatif, berarti yang LK 2.3 kita yang terbuka saja. Yang terbuka, oke. Kita ambil yang terbuka saja. Jadi tugas Bapak Ibu yang LK 21, 22, 23 sudah ada semuanya, nanti Bapak Ibu kirim ke tempat 1.2.3. Ya. Jadi tugasnya selesai. Bu, kirimnya tuh satu folder tuh ke satu LK atau gimana Bu ya? Di LMS-nya Bu. Iya Bu, nanti saya contohkan untuk mengirimkan tugasnya Bu ya. Saya udah ngirim Pak, tapi satu folder pengiriman itu semua LK. Iya, satu tempat ya. Satu tempat ketiga-tiga LK-nya ya. Ketiga-tiga LK-nya di satu tempat ya. Ya, yang kita kirimkan di LMS itu kan hasil setelah diskusi ini kan? Hasil diskusi. Ya, seharusnya hasil diskusi, cuman saya mencek kemarin ada yang sudah mengirim. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah mengirim tugasnya, mohon ditengok lagi, ya, diperbaiki lagi, kan kita sudah sepakat nih LK3 itu yang tertutup semua. Jadi nanti Bapak Ibu pisahkan lagi, di-upload ulang. Yang terbuka Pak, 2.3 yang terbuka. Sorry, yang terbuka semua ya, yang terbuka semua. Nah, pastikan yang terbuka semua, kemudian yang kedua yang imajinatif semua ya. Nah, contohnya sekarang ada di sini. Nah untuk filenya nanti mungkin bisa dibagikan ya.
bisa dibagikan di grup WA masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kelompok 1. Ini tadi yang megang Ibu Yulita tadi. Halo Ibu Yulita. Filenya sama Ibu Yulita. Ibu Yulita udah bergabung? Belum ada nampaknya. Tadi hasil diskusi kelompok 1 sama beliau, tadi beliau yang mengetikkan dan mengeditkannya. Ada Ibu Yulita? Atau terlempar keluar? Atau saya coba share screen, ada nggak file saya? Sebentar Ibu ya. Pak. Ya, atau yang kelompok 1 ada selain dari Ibu Yulita yang udah lengkap 10? Nah, seandainya gitu saya. Apakah yang berapakah yang hasilnya 8? Terbuka atau tertutup? Berapakah yang hasilnya 8? Terbuka itu enggak? Apa biosasi hasilnya? Nah, ini Bapak Ibu saya coba share screen ya, yang contoh yang ada sama saya. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Ini contoh ya, cuman ini belum saya pisahkan ya. Silakan Bapak Ibu kita diskusikan ini untuk yang gambar jeruk ya, apakah ini termasuk dari pertanyaan yang produktif atau tidak ya. Kita fokus tadi yang nomor 1 produktif ya, cuman bisa saja nanti dia juga mengandung imajinatif gitu ya. Yang pertama, berapa jumlah ruas jeruk? Contoh pertanyaan. Ini bisa imajinatif juga nih Pak. Imajinatif. Bayangkan ya. Oke. Kita fokus di produktif dan tidak produktif dulu. Yang nomor 1 produktif atau tidak? Produktif. Oke. Iya, produktif karena dia anak mencoba tuh Pak. Harus dibuka dulu jeruknya ya. Coba dulu. Nah, kemudian yang kedua. Jika ukuran jeruk berbeda, apakah ruasnya berbeda? Produktif. Karena dibuka jeruk agak 2 atau 3 buah Ibu ya. Nah, di satu. Nomor 3 kemudian, produktif. Rasa bagaimana rasa jeruk? Produktif. Karena dimakan dulu jeruknya, kalau nggak tahu rasanya kan. Yang keempat, ini tidak produktif Pak. Warna kulit mempengaruhi rasa. Produktif ya. Cari 2 jeruk yang berbeda warna, kemudian dicoba dulu kan. Coba dulu. Bagaimana rasanya? Yang kelima, bagaimana jeruk dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau minuman? Produktif Pak. Produktif atau tidak? Produktif itu Pak. Produktif. Ya. Yang keenam, apa yang kalian pikirkan tentang buah jeruk? Produktif Pak. Imajinatif ya. Imajinatif nih Pak. Imajinatif ya. Yang kalian pikirkan imajinatif nih Pak. Ya. Imajinatif ya. Oke. Berarti bisa nggak kita masukkan dia ke produktif? Bisa. Apakah harus melakukan sesuatu tentang buah jeruk? Apakah setiap buah jeruk mempunyai biji, Pak? Boleh. Apakah setiap buah jeruk mempunyai biji? Oke, boleh kita tambah ya. Nah, berarti yang ini imajinatif, mungkin nanti bisa kita ganti ya. Apakah setiap jeruk mempunyai biji? Jeruk mempunyai biji. Oke, ya. Yang ke-8, jika kulit jeruk sudah kisut ya, bagaimana rasanya? Produktif ya? Produktif, harus dicoba dulu kan? Yang ke-9, apakah tekstur kulit jeruk berpengaruh terhadap rasa jeruk? Hampir mirip dengan nomor 8 ya. Produktif ya. Yang ke-10, bagaimana cara ya membuat minuman dari bahan jeruk? Ini apa nggak Pak? Imajinatif nih Pak. Cara berarti harus melakukan. Bagaimana cara? Cara membuat minuman dari bahan jeruk. Produktif ya? Produktif Pak. Nah, yang terakhir bagaimana cara tinggal ya, cara memilih jeruk yang manis. Nah, itu gimana itu? Perlu penelitian dulu ya. Produktif ya? Nah, ini Bapak Ibu
Iya, beberapa Diamati. contoh pertanyaan untuk tentang gambar jeruk tadi ya. Dari kelompok 1 ada masalah tadi ya. Terpaksa saya share screen. Baik, Bapak Ibu ada yang ditanya sampai di situ? Sudah paham kira-kira membedakan mengelompokkan pertanyaan yang mengandung PIT tadi, produktif, imajinatif, dan Sudah, Pak. terbelakang? Sudah ya. Nah, jadi Sudah, nanti Pak. yang sudah mengumpulkan LKPD-nya, LKP 1 sampai 3 ya. Mungkin bisa diulang lagi, dihapus nanti diulang lagi yang sudah kita kelompokkan tadi berdasarkan PIT tadi. Yang belum nanti ya tolong diunggah, diupload filenya ya di LMS-nya. Ya, LMS sudah bisa Bapak Ibu tahu tempat menguploadnya? Udah, Pak. Udah ya. Kalau udah enggak perlu saya perlihatkan Pak, yang diupload itu berdasarkan kelompok nanti, Pak. Ketiga-tiganya aja, Bu. Ketiga-tiganya aja. Oh, Nanti kita ketiga-tiganya. kirim di grup WA masing-masing. Di grup WA masing-masing 3 contoh pertanyaan tadi. Kemudian silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Ya. Nah. Ada yang ditanya? Sudah paham ya? Baik, untuk Pas, selanjutnya. Pak. Ya, pas. Oke. Pak, Untuk selanjutnya kita membahas tentang LKPD, lembar kerja peserta didik yang nanti akan ada kaitannya juga dengan PIT. Nah, untuk membahas ini kita minta kepada Ibu Dewi untuk menyampaikan materi. Kepada Ibu Dewi kami persilakan. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan buka kembali LMS-nya. Kita akan membahas tentang kegiatan 1.3.1, kemudian 1.3.2, dan 1.3.3. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran untuk LKPD itu. Sudah terlihat Pak David? Sudah, Bu Dewi, lanjut. Dan lanjut, ini 3 langkah yang mudah untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita identifikasi kata kerja operasional atau KKO yang mengarah ke Hanger Order Thinking Skill atau HOTS. Kemudian yang kedua, mencocokkan cakupan kompetensi dasar atau KD dengan tujuan pembelajaran kita. Kemudian meninjau kembali apakah tujuan pembelajaran tersebut mencakup komponen LKPD yang baik atau tidak. Nah, ini contoh 2 RPP yang akan kita analisis bersama. Ini sebelumnya ini sudah Bapak Ibu kerjakan di sewaktu asinkronus. Nah, ini contoh KKO yang C3 sampai C6 ini sudah mengarah ke Hanger Order Thinking Skill atau HOTS. Nah, sekarang kita identifikasi tujuan pembelajaran untuk LKPD berdasarkan RPP 1. Ayo coba Bapak dan Ibu, siapa yang mau menyebutkan kata-kata yang menunjukkan KKO yang ada di sini? Menjelaskan dan membandingkan, Bu. Ya, menjelaskan dan membandingkan. Ada lagi yang 4.8? Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah bukan itu. Yang mana? 2 aja, Bu. 2 aja, Bu. Ya. Ya, betul ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut yang kedua. Tujuan pembelajarannya. Klik mana yang menunjukkan menghitung. Menghitung. Mana lagi Bapak dan Ibu? Ada lagi? Udah, Bu. Udah. Enggak, 1 aja, Bu. Iya, bagus. Ini sudah Bapak Ibu kerjakan ya pada sesi asinkronus. Nah, kita lihat
cakupan mengidentifikasi tujuan pembelajaran untuk LKPD, cakupan KD dengan tujuan pembelajaran pada RPP 1 itu. Nah, ini yang kita klik tadi ya Bapak Ibu, ada menjelaskan dan membandingkan. Kemudian tujuan pembelajarannya dapat dengan menghitung rata-rata. Menghitung. Kemudian menghitung. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dengan rata-rata. Lanjut. Kita bandingkan cakupan KKO dan keterampilan topik antara KD dan tujuan pembelajaran RPP 1. Nah, ini artinya boleh kita memilih lebih dari satu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, yang kotak nomor berapa? Ya, Bapak dan Ibu? Sudah. Apakah pembelajaran kompetensi sudah? Sudah, Bu. Yang kotak berapa? Yang kotak yang sudah, KKO sesuai dengan konsep berpikir tingkat tinggi. Ya. Ada lagi? Satu aja? Sudah, tapi menjelaskan belum, tapi menjelaskan masih dalam berpikir tingkat rendah. Sudah, CP menyelesaikan masalah. Yang belum tuh, belum, tapi menjelaskan Sudah, masih dalam CP berpikir menyelesaikan tingkat masalah, mengarahkan kepada berpikir tingkat tinggi, Bu. Yang bawah, Bu. Iya, yang sudah di bawah sekali, Bu. Iya tuh, Bu. Dua saja? Ada satu Iya, lagi. yang di bawah. Dua aja. Yang paling bawah sekali, Bu. Sama Ada satu lagi yang paling atas, Bu. Ada satu lagi tuh, Bu. Ada satu lagi ya, tinggal. Iya. Yang atas, Bu. Yang atas. Yang atas sekali. Ya. Iya. Bagus. Ya, lanjut. Iya. Lanjut. Nah, berdasarkan KD dengan tujuan pembelajarannya, apakah tujuan pembelajarannya sudah mencakup komponen LKPD? LKPD Sudah. ini kan member. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Ya. Sudah. Nah, RPP yang kedua lagi ya Bapak dan Ibu, kita analisis. Yang mana? 3.7. Menganalisis. Analisis. Yang nomor 2. Sama melaporkan, Bu. Melaporkan. Melaporkan hasil percobaan. Melaporkan. Nah, yang kotak ini tujuan pembelajaran Dengan melakukan percobaan. Dengan melakukan. Mengamati sama melaporkan. Hasil percobaan. Mengamati sama melaporkan. Mengamati. Mengamati, Bu. Bu, mengamati. Mengamati dan melaporkan. Melaporkan. Yang tiga atas nggak usah. Sama melaporkan, Bu. Bukan percobaan? Enggak. Yang atas enggak, Bu. Yang atas enggak. Melakukan percobaan mengamati. Melaporkan. Seperti itu. Melaporkan. Ya, kita cek ya. Iya, bagus. Lanjut. Nah, ini hasilnya ya Bapak dan Ibu. Lanjut. Sini lagi. Apakah tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang dirumuskan sudah mengarah ke dalam berpikir tingkat tinggi atau HOT? Belum. Belum, tapi mengamati masih dalam berpikir tingkat rendah. Yang Belum pertama. tiga-tiganya. Ya, mana lagi? Belum, KKO belum mengarah pada konsep berpikir tingkat tinggi. Ada lagi? Tujuan pembelajaran dan kompetensi. Belum, tujuan pembelajaran dan kompetensi. Iya. Dari cakupan tujuan pembelajaran dengan LKPD pada RPP 2 tersebut, apakah tujuan pembelajaran sudah mencakup LKPD yang baik? Belum. Belum atau sudah? Belum. Iya. Nah,
Kita lanjut dengan, nah ini sudah benar semua ya Bapak dan Ibu. Iya. Kita lanjut. Identifikasi komponen LKPD. Apakah Bapak dan Ibu, guru masih ingat tentang komponen lembar kerja peserta didik yang baik itu seperti apa? Nah, di sini menurut ini ada yang pertama informasi atau konteks permasalahannya. Kalau terlalu sedikit itu siswa tak berdaya. Kalau terlalu banyak, kreativitas siswa terbatasi atau tidak cukup waktu. Kemudian pertanyaan atau perintahnya bisa melalui percobaan, pengamatan, penyelidikan, berimajinasi atau mengkreasi dan bereksplorasi. Nah, ini juga sudah kita pelajari. Yang produktif itu bisa melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan atau eksplorasi. Kemudian yang imajinatif itu yang berimajinasi atau berkreasi. Ya. Kemudian kalau yang terbuka itu menemukan lebih dari satu jawaban benar. Ya. Ini pertanyaan yang bisa mendorong siswa untuk melakukan sesuatu. Kemudian apakah Bapak Ibu masih ingat tentang unsur-unsur pembelajaran aktif atau mikir? Ya, ada mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Nah, di sini juga kita akan mengidentifikasi komponen 2 LKPD berikut. Sama dengan RPP yang tadi. Nah, ini contoh-contoh LKPD pada RPP yang pertama. Kita lihat, ini contoh bisa Bapak Ibu lihat. Nah, di sini LKPD-nya, pertanyaannya, apakah LKPD sudah mengarah pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Sudah. Iya. Pembelajarannya lanjut. Ini LKPD masih LKPD yang tersebut. Apakah LKPD ini sudah mengandung komponen LKPD yang baik? Sudah, Bu. Yang sudah itu dijawab. Sudah yang pertama? Iya, sudah mengandung informasi konteks permasalahan, sudah mengandung pertanyaan perintah. Iya. Yang masih LKPD yang sama, manakah tipe pertanyaan yang diajukan dalam LKPD tersebut? Mana yang berupa produktif? Produktif itu, produktif. Iya. Produktif, Bu. Umumnya kalau materinya IPA itu biasanya banyak produktif ya Bapak dan Ibu. Ini LKPD yang kedua. Gimana Bapak dan Ibu? LKPD yang kedua? Sudah? Sudah. Kemudian apakah LKPD ini sudah mengandung komponen LKPD yang baik? Sudah, Bu. Sudah. Satu saja, Bu. Bapak? Sudah mengandung pertanyaan perintah. Sudah. Ya. Yeah. Lagi? Sudah. Lanjut. Lanjut. Sudah mengandung pertanyaan atau perintah. Pertanyaan tipe pertanyaannya. Ini. Terbuka itu, Bu. Tiga ini. Terbuka itu, Bu. Terbuka. Iya, produktif. Produktif. Iya, produktif. Produktif, Bu. Iya, produktif. Lanjut ya. Nah, ini LKPD berikutnya. Komponen apa yang muncul pada pernyataan LKPD tersebut? Pertanyaan. Komponen pertanyaan perintah. Perintah, Bu. Nah, iya. Bisa pertanyaan, bisa perintah. Nah, ini masih LKPD yang pertama. Apakah urutan LKPD pada RPP 1 itu sudah sesuai dengan struktur atau komponen? Sudah. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjut dengan
RPP berikutnya. Contoh RPP yang kedua, ini LKPD-nya. Ini pertanyaannya. Nah, bagaimana? Apakah LKPD 2 sudah mengarah pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Nih LKPD-nya. Apa yang terjadi pada kapur barus? Jelaskan apa yang terjadi pada Sudah, Bu. dasar piring. Sudah? Ya. Lanjut. Nah, ini LKPD berikutnya. Masih LKPD itu. Komponen apa yang muncul pada LKPD 2 tersebut? Komponen pertanyaan. Komponen informasi konteks permasalahan, komponen pertanyaan perintah. Pertanyaan perintah. Satu saja. Dua. Yang atas. Dua, Bu. Yang atas satu jawabannya, Bu. Yang atas. Yang Nah, unsur mikirnya yang mana? Yang mungkin terjadi ketika siswa diminta untuk mengerjakan mengalami itu. Itu saja, Bu. Iya. Kemudian, manakah tipe pertanyaan yang diajukan dalam LKPD? Produktif itu, Bu. Produktif. Artinya, anak langsung mencoba mengerjakan. dulu. Mencoba. Iya, anak. Satu lagi tuh. Ada Terbuka satu lagi. satu. Jelaskan apa yang terjadi pada piring. Iya, terbuka satu. Terbuka satu, Bu. Kan? Udah, betul. Ini yang selanjutnya ini. Apakah urutan LKPD pada RPP 2? Sudah Ya. sesuai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, ini kesimpulan dari yang kita buat tadi. LKPD ini merupakan LKPD yang baik karena sudah memasukkan komponen LKPD yang lengkap. LKPD yang sederhana namun mendorong siswa untuk melakukan sesuatu yang dan mengarahkan siswa untuk membentuk pengetahuan sendiri melalui percobaan. Kemudian LKPD tidak harus banyak aktivitas dan tidak boleh terlalu sedikit. Yang penting mengarah kepada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, kita sudah selesai, kita lanjut dengan ya, ada satu tinggal tadi ya, Bu ya. Kita lanjut LKPD kegiatan 1.3.3 yaitu komponen lembar kerja. Nah, bagaimana cara membuat lembar kerja peserta didik itu atau LKPD itu yang baik itu seperti apa? Kita lihat. Pertama, memiliki identitas yang jelas. Ya, Bapak dan Ibu, kemudian memiliki struktur lembar kerja. Yang pertama, informasi atau konteks permasalahannya ada di sana. Kemudian ada pertanyaan dan ada perintah atau perintah pada LKPD tersebut. Kemudian yang ketiga, mengarah kepada tujuan pembelajaran. Nah, ini harus ada pada lembar kerja peserta didik yang akan kita buat. Harus mencakup yang tiga ini. Nah, apa contoh identitas itu? Ada nama siswa, ada kelas, ada tema atau subtema, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkahnya. Ini contoh identitas yang ada pada LKPD siswa tersebut. Nah, kemudian yang kedua memiliki komponen struktur lembar kerja itu yang pertama kalau informasi atau konteks permasalahannya. Ada informasi,
atau konteks permasalahannya supaya siswanya nanti mengerti. Kemudian ada pertanyaan atau perintah memudahkan siswa nanti melaksanakan atau mengerjakan LKPD-nya. Nah, kemudian informasi atau konteks permasalahannya itu harus berisi tentang informasi atau konteks permasalahan yang dapat menginspirasi siswa untuk mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan. Ya, bisa dengan gambar, teks, tabel, ataupun gambar yang konkret. Gambar yang jelas. Ingat, terlalu sedikit nanti siswa tidak berdaya atau terlalu banyak kreativitas siswa terbatasi karena waktu. Nah, pertanyaannya itu atau perintahnya bisa berisi tentang pertanyaan atau perintah yang mengarahkan siswa untuk melakukan sesuatu, membuat siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar, dan membantu siswa untuk menemukan pengetahuan di proses pelajaran. Nah, ini contohnya, bisa pertanyaannya mengandung berpikir, mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS, atau pertanyaannya produktif, imajinatif, atau terbuka. Nah, kemudian mengarah pada tujuan pembelajaran. Dalam membuat LKPD itu sebaiknya kita menggunakan tujuan pembelajaran yang diturunkan. Pertama, berdasarkan kata kerja operasional atau KKO dalam kompetensi dasar yang mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau mulai dari C3 sampai C6. Kemudian yang kedua harus konkret, dapat dilihat dan dapat diukur. Nah, tadi pertanyaan merupakan alat, ya. Jadi pertanyaan itu bukan alat untuk mengajar, yang penting untuk mendorong siswa untuk berpikir. Oleh karena itu guru perlu menguasainya, ya. Nah, itulah materi angka dari 1.3.1, 1.3.2 dan 1.3.3. Silakan kembali ke Bapak David. Ya, terima kasih Bu Dewi. Jangan di stop share dulu Bu Dewi. Kembali ke tadi. Enggak, yang ini aja, Oke. Baik Bapak Ibu, waktu kita sebenarnya sudah 3:29, cuman saya minta izin minta tambahan waktu sebentar ya. Minta tambahan waktu sebentar untuk menjelaskan tugas kita selanjutnya, ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di rencana kegiatan kita masih ada satu diskusi untuk membuat LKPD secara kelompok. Namun karena waktu tidak memungkinkan, maka untuk LKPD ini silakan nanti Bapak Ibu rancang sendiri, membuat LKPD lembar kerja peserta didik yang nanti akan Bapak Ibu upload di sini, yang juga nanti untuk di RPP-nya. Jadi untuk kegiatan 1.3.4, coba dibuka Ibu Dewi, 1.3.4, tugas mengembangkan lembar kerja. Nah ini Bapak Ibu, ini sebenarnya tugas kelompok hari ini, cuman karena waktu kita tidak memungkinkan. Nah silakan nanti Bapak Ibu rancang LKPD sendiri, lembar kerja peserta didik, seperti yang telah diterangkan Ibu Dewi tadi, ya, berdasarkan kepada tujuan pembelajaran, ya, kemudian ada unsur-unsurnya tadi dipenuhi seperti itu, dan menggunakan pertanyaan yang PIT tadi, produktif, imajinatif, dan terbuka, dan atau terbuka. Tidak harus ketiga-tiganya gitu ya, boleh yang produktif saja, imajinatif saja, atau terbuka saja, atau ada ketiga-tiganya lebih bagus. Nah nanti Bapak Ibu upload di halaman ini, di halaman 1.3.4 ini. Ya, kemudian tugas kelompok jadi tugas masing-masing diupload di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah itu selesai, ya, selanjutnya Bapak Ibu nanti untuk kegiatan kita selanjutnya itu masih membuat skenario, ya. Cuman skenarionya berbeda dengan yang kemarin, itu harus dilengkapi dengan LKPD-nya. Nah, ada skenario pembelajaran. Jadi boleh Bapak Ibu pakai skenario yang kemarin, tapi lengkapi dengan LKPD-nya. Atau boleh juga ditambahkan di skenario itu ada unsur-unsur pertanyaan yang mengandung PIT-nya gitu. Ya, di dalam skenario-nya. Tapi pastikan skenario-nya, di file skenario-nya di halaman terakhirnya ada LKPD peserta didiknya. Ya. Nah, jadi boleh Bapak Ibu gunakan skenario yang kemarin, kemudian lengkapi dengan LKPD di skenario-nya, atau buat skenario baru yang mungkin lebih memudahkan Bapak Ibu membuat LKPD-nya. Ya. Nah, itu
itu tugasnya sampai kita Zoom berikutnya, kemudian ditambah nanti sama dengan video praktek mengajarnya, sama dengan kemarin, tinggal melengkapi yang menjelaskan ada unsur PIT-nya, ya, pertanyaan yang produktif, imajinatif, dan terbuka. Ya, jadi bisa dibuat yang baru ataupun mungkin melengkapi dari yang sudah ada yang kemarin. Nah, ini yang bisa kami jelaskan Bapak Ibu untuk tugas kita selanjutnya. Kita mungkin pertemuan Jumat lagi ya. Kemudian ada yang raise hand Ibu Yeni, apa terpencet atau gimana? Atau, ya, ada yang bertanya? Oke. Kemudian Bapak Ibu absen jangan lupa, saya sudah bagikan di chat Zoom-nya. Ya, di chat Zoom-nya sudah saya bagikan link untuk daftar hadirnya, silakan diisi. Ya, silakan diisi. Untuk menguatkan juga nanti insya Allah di grup WA masing-masing akan juga dikirim ulang. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin untuk sesi kita hari ini itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ada mungkin yang masih mau didiskusikan, silakan. Pak, boleh minta contoh LKPD-nya? Iya, oke. Untuk contoh LKPD, bisa di stop share dulu Bu Dewi. Contoh LKPD itu sebenarnya sudah ada filenya, mungkin sebagian Fasda sudah mengirim, ada yang belum, ya. Kalau belum nanti minta apa ya? Minta kirim sama Fasda masing-masing, ya. Ini contoh LKPD-nya, dia di file IT 2.3. Nah, ini file IT 2.3, nama filenya IT 2.3. Itu yang sepaket dengan lembar kerja kemarin. Kalau belum dikirim oleh Pasdanya, mohon nanti Pasdanya mengirim file IT 2.3. Nah, cuman di sini belum ada identitas ya Bapak Ibu. Di sini belum ada identitas. Jadi silakan ditambah di awalnya nanti nama peserta didik, kelas, mata pelajaran, tujuan pembelajarannya. Nah, di sini contoh soalnya. Ini informasinya, kemudian ini soalnya. Kemudian ini contoh LKPD yang kedua. Ini yang kedua. Juga identitasnya belum, tapi ini hanya informasi dan soal gitu. Ya. Nah, ada dua file, ada satu file, dua contoh LKPD di sini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum mendapatkan file ini, nanti tolong minta di Pasda masing-masing di grup WA-nya. Yang lain masih ada Bapak Ibu? Mau tanya Pak. Ya, silakan. LKPD ini harus pertanyaan ya Pak ya, nggak boleh perintah ya? Untuk LKPD, kalau memang perintahnya itu mungkin bisa dikaitkan dengan yang produktif, saya rasa bisa juga itu. Ya, selama dia mengandung PIT tadi, produktif, imajinatif, dan terbuka itu. Gambar gitu Pak. Ya. Membuat gambar gitu. Iya, untuk penggunaan saya rasa tidak masalah Bu mau menggunakan kalimat tanya ataupun kalimat perintah, tapi dia mengandung salah satu dari ketiga unsur tadi. Ya, produktif, imajinatif, dan terbuka. Salah satu atau ketiga-tiganya. Gitu. Oke, Bu. Yang lain masih ada? Pak David. Ya, silakan. Pertanyaannya itu berapa Pak? Berapa buah Pak David ya yang tergantung kategori tadi tiga tadi. Tadi sudah diingatkan oleh Bu Dewi, yang mana LKPD itu jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Itu kata kuncinya. Jumlahnya gitu loh Pak David, bisa ditekankan di sini, jadi kami bisa lebih acuannya lebih jelas gitu kan. Oke. Jelas saja lah Pak. Paling banyak itu 3 buah saja dengan waktu Bapak Ibu nanti prakteknya Bapak dan Ibu. Ya, kita sepakati aja lah maksimal berapa. Kita sepakati aja lah maksimal berapa. 3 atau 5? Maksimal 3 aja Pak. Oke, 3 ya. Maksimal 3 pertanyaan di informasi saja. Tambahan. Ya. Informasi tambahan di komponen lembar kerja itu usahakan jumlah pertanyaannya dibatasi paling banyak 3 saja. Oke, ya, terima kasih Bu. Ya, tidak seperti banyak-banyak gitu. Iya, jadi jelas ya Bu. Pusing. Iya, jadi kami jelas pun membuat pertanyaan itu sebanyak seberapa yang tergantung fitnya itu. Ya, oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Siap. 3, 3 saja.
3 pertanyaan yang terkait tujuan pembelajarannya. Yang lain masih ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, sesi terakhir kita tetap foto bersama ya Bapak Ibu. Mohon semua kamera dibuka. Semua kamera yang tadi masih tertutup, mohon segera dibuka Bapak Ibu. Ada 2 halaman di sini. Sudah siap? Ya, kita mulai di halaman pertama. Ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dan kita pelajari hari ini menambah ilmu kita dan bermanfaat bagi kita untuk peningkatan keprofesionalan kita sebagai seorang guru. Kami sebagai pembawa acara pada hari ini dan juga mewakili rekan-rekan Pasda lain yang telah bertugas pada hari ini, ya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam penyampaian ini. Semoga kita tetap semangat semua. Ya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.